Assalamualaikum Bu Risa. Waalaikumsalam Ibu Sastra. Iya, begini Bu Risa, saya berencana akan melakukan observasi di kelas yang Bu Risa ajar, yaitu kelas 5 ya Bu Risa. Begini Bu Risa, sebelum saya melakukan observasi, saya akan melakukan pra-observasi. Pada kegiatan pra-observasi ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Risa. Apakah Bu Risa bersedia? Ya, saya bersedia. Iya, terkait dengan pembelajaran yang akan Ibu Risa ajarkan nantinya, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu Risa ajarkan? Baik Bu Sastra, pada pembelajaran yang akan saya ajarkan ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Iya. Yang pertama adalah di mana saya menginginkan siswa dapat mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup pada rantai makanan. Iya. Yang kedua, di sini saya menginginkan peserta didik itu dapat baiklah Bu Sastra, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Yang pertama, saya ingin peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup di dalam rantai makanan. Yang kedua, saya ingin peserta didik itu dapat menentukan peran dari masing-masing makhluk hidup di dalam rantai makanan. Berarti materinya itu berkaitan dengan materi apa? Itu tentang ekosistem. Ekosistem. Ya, pada pembelajaran ekosistem ini kira-kira nantinya Bu Risa akan menggunakan model pembelajaran apa yang akan Bu Risa terapkan di kelas ini? Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Yes. Kemudian metode yang akan saya gunakan yang pertama adalah metode inquiry, Yes. kemudian metode diskusi dan presentasi serta tanya jawab. Iya, berarti ada beberapa metode yang akan Ibu Risa gunakan pada saat mengajar nanti. Kemudian berkaitan dengan media ajar yang akan Bu Risa gunakan, itu kira-kira apa yang akan Bu Risa gunakan? Baik, berhubungan dengan media pembelajaran adalah bagaimana kita menggunakan perantara agar peserta didik dapat memahami materi yang akan kita ajarkan. Di sini saya menggunakan PowerPoint. Yang kedua yaitu saya menggunakan video pembelajaran agar nantinya peserta didik dapat memahami langsung apa itu ekosistem dan bagaimana peran makhluk hidup di dalamnya. Iya, berarti kita mengajak siswa kita untuk melihat keadaan real yang sebenarnya tentang ekosistem ini. Nanti saya juga akan mempergunakan yaitu dalam bermain peran itu ada nanti akan saya berikan yaitu seperti gambar. Iya. Nah, di sini gambar yang akan saya berikan kepada siswa berhubungan dengan rantai makanan. Nanti saya akan meminta siswa untuk menyusun rantai makanan tersebut secara benar. Iya, ya begitu ya Bu Risa. Berarti supaya siswa ini lebih aktif, nanti Bu Risa juga bermain peran ya Bu Risa. Terkait dengan penilaian yang akan Bu Risa gunakan, kira-kira apa bentuk penilaian yang akan Bu Risa? Penilaian yang akan saya gunakan yang pertama sekali sebelum pembelajaran akan saya gunakan dengan asesmen awal. Iya. Di mana saya ingin mengetahui pengetahuan awal dari peserta didik sebelum saya masuk ke materi yang akan saya ajarkan. Nanti setelah saya memasuki pembelajaran, saya akan melakukan penilaian proses, kemudian produknya, kemudian hasilnya nanti. Oh iya, begitu ya Bu Risa. Ini baru tahap observasi. Berarti sudah terbayang oleh saya mungkin nanti apa model pembelajaran media yang akan Ibu Risa gunakan. Nanti saya boleh melihat ke lokal Bu Risa ya bagaimana saya akan melakukan observasi. Untuk sementara ini terima kasih banyak dulu ya Bu Risa. Semoga pembelajaran yang akan Bu Risa gunakan, yang akan Ibu Risa lakukan di kelas nanti itu berhasil dan mencapai tujuan pembelajaran yang sebenarnya. Terima kasih Bu Risa. Ya, sama Bu Sastra. Sebagaimana yang kami masih punya sejak kecil. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dan dengan berdoa mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini bernilai ibadah dan ilmu pengetahuan yang anak-anak itu tuntut pada hari ini bermanfaat untuk masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Siapa? Nadira. Ada kabarnya Nadira? Bisa? Masih sakit?
Radio masih izin. Ya, anak-anak ibu semuanya, mari kita meningkatkan disiplin kita ya. Usahakan kalau tidak ada halangan yang begitu penting, janganlah kamu tinggalkan sekolah. Paham semuanya? Dan untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib. Silakan semuanya berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sampai menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya, silakan duduk kembali. Ya, anak-anak ibu, tadi kita sudah memutarkan lagu dari Sabang sampai Merauke. Kenapa ya? Di dalam tayangan slide PowerPoint tadi ada gambar Garuda Pancasila. Ya, bagus. Apa? Lambang apa? Bagus. Karena Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Yang mana di dalam gambar Garuda Pancasila itu termuat gambar 5 Pancasila. Coba review. Sila yang pertama apa bunyinya? Yang kedua Fadri. Yang ketiga Farhana. Yang keempat Radit. Yang kelima Zidan. Ya, bagus anak-anak ibu semuanya. Nah, pada hari ini apa pelajaran kita hari ini? Adakah membaca pelajaran di rumah tadi malam? Ya, silakan dibuka buku paketnya. Semua membawa buku? Nah, silakan dibuka ya. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin mengetahui dulu bagaimana kondisi perasaan anak-anak Ibu sebelum kita mulai pembelajaran. Nah, Ibu punya gambar ini ada 3. Gambar emoji. Nah, ini emoji apa? Nah, emoji senyum artinya apa ini perasaan kita? Senang ya. Kemudian ini ada emoji yang kedua. Apa yang dibilang sendiri? Oh, ada air matanya ya, karena dia menangis. Dan yang ketiga ada emoji siapa yang
sedih. Jadi kuncian. Kalau teman kita yang sedih, aku harusnya enggak. Ya, ada terus. Nah, berarti anak-anak itu pada hari ini semuanya senang. Tepuk semangat. Bagus. Tadi Ibu mau bertanya apakah kalian membaca buku di rumah tadi malam atau tidak? Nah, siapa yang masih ingat materi pelajaran pas kita pada hari yang lalu? Nah, ada ekosistem yang kami mau masuk ke sana. Itu baru juga harmoni dalam ekosistem. Yaitu topik A, makan dan dimakan. Silakan dibuka buku paketnya topik A. Halaman ya 42. Nah, sebelum kita masuk ke topik A, bagaimana Anda semuanya, anak-anak Ibu, mendapatkan energi untuk aktivitas sekarang ini? Bagus, adik, dengan sarapan. Tepuk tangan semuanya. Nah, dengan sarapan. Tanpa sarapan bagaimana kita? Bisa sakit perut. Kalau kita sudah mengalami sakit perut, apakah kita bisa belajar? Contohnya kemarin hari Senin ada yang sakit perut, akhirnya pulang, tidak jadi menuntut ilmu di sekolah, tidak jadi belajar. Jadi kita mendapatkan energi dengan makan atau sarapan. Nah, Kakak, jelas? Nah, itu tulisan dulu ya. Nah, jelas? Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, anak-anak Ibu semuanya dapat nanti mendeskripsikan ya hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Jadi awak tahu bagaimana hubungan kita makhluk hidup di dalam sebuah ekosistem. Ada nggak hubungan kita dengan makhluk hidup lain? Ada nggak hubungan kita? Apa contoh hubungan kita? Kita memakan tumbuhan, kata Sadik, memakan nasi. Kemudian apa lagi yang kita makan? Daging. Berarti kita ada hubungan dengan makhluk hidup lainnya. Yang kedua, anak-anak Ibu semuanya dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Nanti ada yang berperan sebagai penghasil makanan, ada yang berperan sebagai pemakai atau yang menggunakan. Ya. Yang ketiga, anak-anak Ibu dapat mendeskripsikan hubungan makhluk hidup pada jaring-jaring makanan di ekosistem yang lebih besar. Jadi nanti ada rantai makanan itu bergabung ya. Banyak cabangnya. Pernah dengan Spiderman? Spiderman kalau membaca menggunakan jaring. Jaring laba-laba. Nah, jaring makanan ini hampir mirip dengan jaring laba-laba. Dia rantai makanan yang saling berhubungan akan membentuk jaring-jaring. Nah, sekarang buka halaman topik A. Coba baca percakapannya. Sadik dengan Bintang. Tadi yang jadi anak yang pakai baju merah. Lihat dalam ini menggunakan laba-laba. Bahkan aku selamatkan dia. Sebenarnya dia masih laba-laba. Jadi antara kamu laba-laba jadi laba-laba. Nah, jadi di sini ada dua orang anak. Mereka sedang mengunjungi kebun ya. Di
ini dia kasihan melihat belalang, dia ingin mengambil belalang. Kemudian apa katanya teman yang satu lagi? Kalau kamu ambil belalangnya, apa yang terjadi dengan laba-laba? Kira-kira apa yang terjadi dengan laba-laba? Apa? Lalu dia akan ke karena dia tidak ada makanan. Ya. Kemudian ada gambar pada bab duanya yang di awalnya. Coba lihat. Zaki, coba Zaki sebutkan apa saja gambar yang kamu lihat. Ada gambar? Ada gambar kelinci, benar ada kelinci? Kemudian gambar apa lagi Zaki? Rusa, ya ketiga. Harimau. Beruang. Ada ular. Ada burung elang. Ada hutan. Ada jamur. Apa lagi? Ada tupai. Apa lagi? Hewan apa ya? Ada tumbuhan, pepohonan. Apa lagi yang kamu lihat? Semuanya sebutkan. Apa lagi yang ada? Ada kayu. Ada kayu. Ada bambu. Kemudian apa lagi? Mereka sekarang sedang berdiri di mana? Sungai. Betul, di mana mereka berdiri? Bagus. Di tanah. Ada tanah nggak di sana? Apa lagi yang ada? Ada batu-batuan. Apa lagi? Ada batu tadi, ada monyet. Apa bedanya batu dengan monyet? Batu itu keras, kemudian monyet makhluk hidup, batu itu keras. Ibu mau bertanya lagi yang lain? Ya, Revio. Bagus, itu yang ibu mau jawabannya. Bintang juga bagus, hampir betul. Nah, jadi jawabannya kalau monyet makhluk hidup, kalau batu makhluk tak hidup. Nah, dari yang kamu sebutkan tadi, mana hewan atau tumbuhan? Kemudian kolom yang kedua, memakan. Maksudnya begini. Nah, dulu. Kolom yang ketiga ada dimakan oleh. Artinya kalian tulis nama, boleh hewan, boleh tumbuhan. Kemudian hewan dan tumbuhan yang di kolom pertama itu kaitannya dengan kolom kedua. Yang pertama itu memakan. Titik-titik. Paham? Kelompok adik. Nah, boleh diskusi dengan namanya. Di situ kok kelompok apa? Ya. Di atas. Diskusi ya, semuanya dulu. Boleh. Sama saja dulu. Janganlah yang ditampilkan tadi. Carilah yang lain. Nanti kamu sudah tahu ya bahwasanya urutan pertama itu adalah produsen, yang kedua konsumen, tingkat satu jangan lupa yang ketiga. Yang pertama, wortel dimakan kelinci. Alan,
udah sayuran udah terus misalnya sayuran lagi daging daging itu tikus ke daging ayam dimakan ulat dimakan burung bayam nggak bisa, Bu. Kucing bisa kan? Aku aja salah bisa cacing makan ayam, bisa cacing makan ayam, cacing rar, Bu. Nanti kalian akan mempresentasikan di depan ya. Ada daun dimakan ulat, ulat dimakan burung, padi dimakan burung, burung dimakan kucing. Ini boleh juga nih. Burung dimakan kucing, kucing dimakan ulat juga boleh. Buatkan di sini satu saja, satu di sini. Ya, di sini kayak orang di depan tadi. Jangan melempar itu, jangan dikomputer langsung ya. Kalau melempar jangan dikomputer langsung. Dan tuliskan nama tumbuhan dan hewan yang ada pada rantai makanan mereka. Jadi waktu kawan tampil, awak tuliskan di sini kok. Jangan ada yang tampil. Kemudian apa nama hewan atau tumbuhan yang menempati produsen sampai selanjutnya, paham? Nah, sekarang silakan duduk siap. Nah, kalau memang berbicara di depan, bagaimana sikap kita? Menghargainya, bagaimana cara menghargainya? Bagus. Silakan terus mana yang mau tampil duluan? Ayo. Orang pertama. Dah, bagus. Tampil. Cara presentasi sudah Ibu ajarkan kan? Nah, boleh. Lanjut. Kita mau kita lanjut kita. Baca salam, kemudian saya akan ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok yang lain tulis ya, biar APD-nya paling akhir tadi. Nah, dan kamu punya teman kamu. Ya, sudah siap? Sudah, boleh Pak. Baiklah teman-teman, saya akan Presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Risa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sastra. Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu Risa? Alhamdulillah sehat, baik. Iya, Bu Risa, kemarin saya sudah melakukan observasi di kelas Bu Risa. Maka untuk itu kini tibalah pada tahap pasca observasi. Bagaimana perasaan Bu Risa setelah melaksanakan proses pembelajaran di kelas 5? Perasaan saya setelah melaksanakan pembelajaran di kelas 5 kemarin,
Alhamdulillah saya merasa puas karena tujuan pembelajaran yang sudah saya rencanakan di awal semuanya tercapai. Kemudian para siswa aktif dan mereka mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan. Kemudian mereka tertantang untuk melakukan bermain peran di dalam pembelajaran tersebut. Saya sangat puas sekali. Iya. Juga ya, saya juga itu cerita singkat Bu Risa tentang proses pembelajaran yang kemarin memang sangat mengasihkan nampaknya oleh saya ya Bu Risa. Iya. Kemudian Bu Risa, untuk model pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan apakah sudah terlaksana dengan baik atau bagaimana Bu Risa? Tentang model pembelajarannya sudah saya rancang, alhamdulillah terlaksana dengan baik. Di mana di sana terlihat bahwasannya peserta didik ini antusias di dalam melaksanakan pembelajaran karena mereka saya saya mulai dari permasalahan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di sini saya menerapkan masalah tentang pertanian, yaitu sawah. Kenapa sawah itu bisa mengalami kegagalan? Karena mungkin itu karena banyaknya tikus yang terdapat di sawah, sehingga apa yang harus kita lakukan dan kemudian apa hubungannya di dalam lingkungan sekitar. Iya, begitu ya Bu Risa. Mungkin tujuan pembelajaran sudah dapat tercapai ya Bu Risa. Kemudian hal baik apa yang Ibu Risa temukan ketika melaksanakan proses pembelajaran kemarin? Hal baik yang saya temukan di sini yang pertama, para siswa itu sudah aktif di dalam mengikuti pembelajaran. Mereka sudah bisa melaksanakan diskusi di dalam mengerjakan LKPD di antara mereka. Dan diskusi dengan saya pribadi juga terlaksana dengan baik melalui tanya jawab dan presentasi ke depan. Iya, melakukan bermain peran ya Bu Risa. Mereka sudah sangat aktif sekali. Kemudian hal yang perlu Ibu Risa kembangkan ke depannya untuk proses pembelajaran yang lebih baik. Mungkin ada hal-hal yang akan Ibu Risa lakukan begitu Bu Risa? Pengembangan yang ingin saya lakukan yaitu di dalam memanfaatkan media pembelajaran, terutama dalam memanfaatkan teknologi agar siswa saya nanti melek teknologi. Di antaranya saya ingin melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan Quizizz, kemudian word wall. Iya. Ya, sehingga para siswa itu bisa memanfaatkan teknologi, tidak hanya mereka itu tahu bahwasannya teknologi itu bisa dimanfaatkan untuk game atau hanya bermain HP, padahal teknologi itu bisa dimanfaatkan ke arah yang lebih baik, contohnya untuk menemukan materi-materi atau bahan ajar yang mereka butuhkan dalam pembelajaran. Iya, itu yang akan Bu Risa kembangkan nantinya ke depannya. Untuk tujuan yang Anda Ibu capai, apa tujuan yang Anda Ibu capai dari media yang telah Ibu gunakan bersama? Tujuan yang ingin saya capai adalah agar para siswa itu dapat memanfaatkan teknologi atau melek teknologi, di mana pada saat sekarang ini digital itu sangat banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka itu dapat memanfaatkannya dalam pembelajaran juga. Iya, terima kasih Bu Risa atas jawabannya. Kemudian ukuran keberhasilan dari proses pembelajaran yang sudah Ibu Risa laksanakan tersebut, kemudian terhadap apa yang akan Bu Risa kembangkan, apa ukuran keberhasilan Bu Risa? Ukuran keberhasilan yang ingin saya capai, di mana para siswa ini nantinya bisa melakukan pembelajaran melalui Quizizz. Contohnya mereka bisa memanfaatkan Quizizz sehingga nanti bisa dimanfaatkan dalam penilaian atau asesmen akhir, sehingga mereka bisa melaksanakan asesmen tersebut dengan menyenangkan dan mengasihkan. Karena setelah saya lakukan pada tahun kemarin, ternyata Quizizz ini sangat menarik bagi para siswa di dalam melakukan penilaian. Mereka ingin terus melaksanakan asesmen ini karena mereka dapat melihat nilai mereka langsung dan mereka merasa terpacu dengan tema-temanya dalam memperoleh hasil. Iya, nampak di situ sekali ya Bu Risa, siapa yang lambat dalam menjawab dan siapa yang cepat dalam menjawab pertanyaan ya Bu Risa. Kemudian apa pendukungnya ya Bu Risa mungkin akan Bu Risa gunakan nantinya untuk mencapai proses pembelajaran yang lebih baik tersebut? Apa pendukungnya? Mungkin ada dukungan dari
kepala sekolah atau dari teman-teman atau mungkin dari apa dukungannya Ibu bisa butuhkan pendukung? Pendukung saya butuhkan dalam melaksanakan pembelajaran ini yaitu dukungan dari kepala sekolah tentunya dalam memfasilitasi media ajar yang akan saya pergunakan, contohnya Infocus, kemudian layar untuk dipajang di dalam kelas, itu yang saya butuhkan. Iya. Kira-kira kapan waktunya kapan waktunya Ibu Risa akan melakukan hal tersebut? Rencana untuk dilakukannya tentu untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih ya Bu Risa. Di sini sudah nampak oleh saya apa yang akan Ibu Risa, apa hal baik yang sudah Ibu Risa temukan dan apa yang akan Ibu Risa kembangkan nanti ke depannya ya Bu Risa untuk mencapai proses pembelajaran yang lebih baik untuk murid-murid kita ke depannya, supaya terjadi proses pembelajaran yang berpihak kepada murid ya Bu Risa. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang sudah Ibu Risa atas waktunya Bu Risa. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah. Kasih berbeda-beda. Nah, ini aku takut. Iya. Nyebek khusus kan tidak basas masukin ke satu aja dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Risa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sastra. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Risa? Alhamdulillah sehat, baik. Iya, Bu Risa, kemarin saya sudah melakukan observasi di kelas Bu Risa. Maka untuk itu kini tibalah pada tahap pasca observasi. Bagaimana perasaan Bu Risa setelah melaksanakan proses pembelajaran di kelas 5 kemarin? Perasaan saya setelah melaksanakan pembelajaran di kelas 5 kemarin, alhamdulillah saya merasa puas karena tujuan pembelajaran yang sudah saya rencanakan di awal semuanya tercapai. Kemudian para siswa aktif dan mereka mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan. Kemudian mereka tertantang untuk melakukan bermain peran di dalam pembelajaran tersebut. Saya sangat puas sekali. Iya. Saya juga itu cerita singkat Bu Risa tentang proses pembelajaran yang kemarin memang sangat mengasihkan nampaknya oleh saya ya Bu Risa. Iya. Kemudian Bu Risa, untuk model pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan apakah sudah terlaksana dengan baik atau bagaimana Bu Risa? Tentang model pembelajarannya sudah saya rancang, alhamdulillah terlaksana dengan baik. Di mana di sana terlihat bahwasannya peserta didik ini antusias di dalam melaksanakan pembelajaran karena mereka saya mulai dari permasalahan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di sini saya menerapkan masalah tentang pertanian, yaitu sawah. Kenapa sawah itu bisa mengalami kegagalan? Karena mungkin itu karena banyaknya tikus yang terdapat di sawah, sehingga apa yang harus kita lakukan dan kemudian apa hubungannya di dalam lingkungan sekitar. Iya, begitu ya Bu Risa. Kemudian tujuan pembelajaran sudah dapat tercapai ya Bu Risa. Kemudian hal baik apa yang Ibu Risa temukan ketika melaksanakan proses pembelajaran kemarin? Hal baik yang saya temukan di sini yang pertama, para siswa itu sudah aktif di dalam mengikuti pembelajaran. Mereka sudah bisa melaksanakan diskusi di dalam mengerjakan LKPD di antara mereka, dan diskusi dengan saya pribadi juga terlaksana dengan baik melalui tanya jawab dan presentasi ke depan. Iya, melakukan bermain peran ya Bu Risa. Mereka sudah sangat aktif sekali. Kemudian hal yang perlu Ibu Risa kembangkan ke depannya untuk proses pembelajaran yang lebih baik, mungkin ada hal-hal yang akan Ibu Risa lakukan begitu Bu Risa? Pengembangan yang ingin saya lakukan yaitu di dalam memanfaatkan media pembelajaran, terutama dalam memanfaatkan teknologi agar siswa saya nanti melek teknologi. Di antaranya saya ingin melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan quizzes, kemudian word wall, Iya. ya, sehingga para siswa itu bisa memanfaatkan teknologi. Tidak hanya mereka itu tahu bahwasannya teknologi itu bisa dimanfaatkan untuk game atau hanya bermain HP, padahal teknologi itu bisa dimanfaatkan ke arah yang lebih baik. Contohnya
untuk menemukan materi-materi atau bahan ajar yang mereka butuhkan dalam pembelajaran. Iya, itu yang akan Bu Risa kembangkan nantinya ke depannya ya. Untuk tujuan yang Anda Ibu capai, apa tujuan yang Anda Ibu capai dari media yang telah Ibu gunakan tersebut? Tujuan yang ingin saya capai adalah agar para siswa itu dapat memanfaatkan teknologi atau melek teknologi, di mana pada saat sekarang ini digital itu sangat banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka itu dapat memanfaatkannya dalam pembelajaran juga. Iya, terima kasih Bu Risa atas jawabannya. Kemudian ukuran keberhasilan dari proses pembelajaran yang sudah Ibu Risa laksanakan tersebut, kemudian terhadap apa yang akan Bu Risa kembangkan, apa ukuran keberhasilan Bu Risa? Ukuran keberhasilan yang ingin saya capai, di mana para siswa ini nantinya bisa melakukan pembelajaran melalui quizzes. Contohnya mereka bisa memanfaatkan quizzes sehingga nanti bisa dimanfaatkan dalam penilaian atau asesmen akhir, sehingga mereka bisa melaksanakan asesmen tersebut dengan menyenangkan dan mengasihkan, karena setelah saya lakukan pada tahun kemarin, ternyata quizzes ini sangat menarik bagi para siswa di dalam melakukan penilaian. Mereka ingin terus melaksanakan asesmen ini karena mereka dapat melihat nilai mereka langsung, dan mereka merasa terpacu dengan tema-temanya dalam memperoleh hasil. Iya, nampak di situ sekali ya Bu Risa, siapa yang lambat dalam menjawab dan siapa yang cepat dalam menjawab pertanyaannya Bu Risa. Kemudian apa pendukungnya ya Bu Risa mungkin akan Bu Risa gunakan nantinya untuk mencapai proses pembelajaran yang lebih baik tersebut? Apa pendukungnya? Mungkin ada dukungan dari kepala sekolah atau dari teman-teman, atau mungkin dari apa dukungan yang Ibu Risa butuhkan pendukungnya? Pendukung saya butuhkan dalam melaksanakan pembelajaran ini, yaitu dukungan dari kepala sekolah tentunya dalam memfasilitasi media ajar yang akan saya gunakan, contohnya Infocus, kemudian layar untuk dipajang di dalam kelas. Itu yang saya butuhkan. Iya. Kira-kira kapan waktunya kapan waktunya Ibu Risa akan melakukan hal tersebut? Rencana untuk dilakukannya tentu untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih ya Bu Risa. Di sini sudah nampak oleh saya apa yang akan Ibu Risa, apa hal baik yang sudah Ibu Risa temukan, dan apa yang akan Ibu Risa kembangkan nanti ke depannya ya Bu Risa, untuk mencapai proses pembelajaran yang lebih baik untuk murid-murid kita ke depannya, supaya terjadi proses pembelajaran yang berpihak kepada murid ya Bu Risa. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang sudah Ibu Risa atas waktunya Bu Risa. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.